Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pepi Sapitri dari kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai indikator kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 Bahasa Indonesia kelas 8 dan juga mengenai handout atau bentuk bahan ajar yang telah saya buat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas mengenai indikator kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 Bahasa Indonesia kelas 8. Dapat dilihat yang pertama yang harus dilakukan untuk pengembangan materi bahan ajar yaitu menganalisis kompetensi dasar dengan menentukan indikator pencapaian kompetensi atau yang dikenal dengan kata IPK. Kemudian menentukan materi pokok pembelajaran atau bahan ajar yang akan digunakan. Lalu menentukan metode dan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menentukan penilaian yang terdiri dari bentuk, soal, dan jawaban. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, kompetensi dasar yang saya analisis adalah KD 3.5 yang berisikan mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Lalu, dalam menentukan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, terdapat 4 indikator yang saya susun dalam KD 3.5 ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mengenai teks eksposisi yang merupakan penunjang dalam KD 3.5 ini. Lalu yang kedua yaitu menentukan gagasan dan fakta dalam teks eksposisi dalam artikel ilmiah populer, merupakan pokok dalam kompetensi dasar 3.5 ini. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi dalam artikel ilmiah populer yang merupakan juga pokok dalam kompetensi dasar 3.5 ini. Lalu yang keempat yaitu memilih contoh teks eksposisi artikel ilmiah populer yang merupakan pengayaan dalam kompetensi dasar 3.5. Kemudian, dalam menentukan materi pokok pembelajaran atau bahan ajar, pada KD 3.5 yang pertama yaitu tentunya ada pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Yang kedua yaitu ada unsur teks eksposisi, lalu yang terakhir yaitu membahas pola-pola pengembangan teks eksposisi. Selanjutnya yaitu menganalisis metode dan langkah-langkah pembelajaran. Metode dan langkah-langkah pembelajaran pada KD 3.5 yang digunakan adalah metode Problem Based Instruction. Model ini pembelajaran yang berbasis pada masalah yang berpusat pada kegiatan siswa. Dalam proses pembelajarannya, guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang dituntut untuk lebih aktif dalam bertanya, menjawab, berpendapat, menyanggah pendapat, dan sebagainya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengajar menjelaskan tujuan dan logistik yang dibutuhkan dari teks eksposisi. Lalu yang kedua yaitu pengajar membantu menjelaskan serta mengorganisasikan tugas yang berhubungan dengan teks eksposisi dengan menetapkan topik pembahasan tugas dan jadwal tes. Lalu yang ketiga, pengajar memotivasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi mengenai teks eksposisi dan membimbing peserta didik untuk menjawab tes mengenai teks eksposisi yang telah disiapkan. Selanjutnya yang dianalisis yaitu penilaian yang meliputi bentuk soal dan jawaban. Dalam KD 3.5, penilaian yang digunakan yaitu berbentuk tes tulis dan soal pun berbentuk esai yang disertai dengan
Selain KD 3.5 yang dianalisis yaitu KD 4.5 yang berisikan menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi ini dalam KD 3.5 yaitu pertama, menjelaskan pengertian gagasan umum sebagai dasar penyimpulan teks. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan jenis letak gagasan umumnya. Lalu yang ketiga yaitu menunjukkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam isi teks eksposisi yang telah disajikan. Selanjutnya, untuk menentukan bahan ajar pada KD 4.5 ini yaitu membahas gagasan umum yang ada dalam teks eksposisi. Kemudian untuk metode dan langkah-langkah pembelajaran pada KD 4.5 ini yaitu sama dengan KD 3.5. Begitupun dengan langkah-langkahnya pun sama. Dan yang terakhir yaitu penilaian meliputi bentuk soal dan jawaban. Dalam KD 4.5 adalah dengan penilaian afektif, kognitif, psikomotor dalam membuat teks eksposisi yang nanti disajikan dalam handout atau bahan ajar yang dibuat. Nah, setelah membuat indikator kompetensi dasar yang telah dipresentasikan sebelumnya, yang kemudian yang harus dilakukan adalah membuat handout ataupun bahan ajar. Maka yang akan saya presentasikan sekarang adalah mengenai handout yang telah saya buat. Seperti yang terlihat, pertama-tama dalam handout ini terdapat identitas bahan ajar, diantaranya terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Kemudian ada kompetensi dasar yang dipelajari, diantaranya yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Lalu yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Lalu selanjutnya yaitu ada indikator. Di antaranya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian mengenai teks eksposisi. Lalu yang kedua yaitu menentukan gagasan dan fakta dalam teks eksposisi dalam artikel ilmiah populer. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi dalam artikel ilmiah populer. Lalu yang keempat yaitu memilih contoh teks eksposisi artikel ilmiah populer. Lalu yang kelima yaitu menjelaskan pengertian gagasan umum sebagai dasar penyimpulan teks. Lalu yang keenam yaitu menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan jenis letak gagasan umumnya. Lalu yang ketujuh yang merupakan terakhir menunjukkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam isi teks eksposisi yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu ada petunjuk belajar, di antaranya yaitu yang pertama, bacalah dengan cermat handout dan sumber belajar lainnya. Lalu yang kedua yaitu catat atau garis bawahi hal-hal yang penting. Lalu yang ketiga yaitu jawablah soal latihan yang tertera untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada pengantar bahan ajar. Nah, dalam pengantar ini menjelaskan atau lebih tepatnya mengungkit sedikit materi mengenai teks eksposisi secara garis besar yang mungkin saja sebenarnya peserta didik telah mempelajarinya di kelas sebelumnya, atau bisa dikatakan dalam pengantar ini seperti peta konsep. Lalu selanjutnya yaitu ada materi. Dalam KD 3.5 dan 4.5 ini terdapat beberapa materi yang akan dibahas, diantaranya yaitu materi yang sesuai dengan indikator
dibuat. Dan diantaranya yaitu membahas unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta serta pola-pola pengembangan teks eksposisi. Kemudian ada materi menyimpulkan isi teks eksposisi yang meliputi gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Dan juga contoh yang diberikan untuk tes nanti. Lalu selanjutnya yaitu ada soal latihan. Dalam soal latihan ini ada 2 latihan pada KD 3.5 adalah menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yaitu soalnya yang pertama, bacalah sebuah teks eksposisi yang lain, baik yang ada dalam buku ini maupun sumber-sumber lainnya. Lalu yang kedua yaitu secara berkelompok, cermatilah gagasan umum yang ada pada setiap paragrafnya. Kemudian simpulkan isi teks tersebut berdasarkan gagasan umumnya. Dan yang terakhir yaitu sajikanlah laporan hasil kegiatan kelompok ini ke dalam format yang telah ditentukan. Kemudian untuk soal latihan KD 4.5 yaitu tulislah sebuah teks eksposisi yang berkaitan dengan isu rendahnya kesantunan berbahasa dalam masyarakat. Adapun langkah-langkah pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah berbagai sumber, baik itu berupa surat kabar, internet, ataupun buku-buku yang menjelaskan masalah kesantunan berbahasa. Lalu yang kedua yaitu lakukan pula pengamatan terhadap kebiasaan berbahasa warga masyarakat di sekitarmu. Dan yang ketiga yaitu catatlah hal-hal penting, baik yang kamu dapatkan melalui membaca maupun kegiatan pengamatan itu. Dan yang keempat yaitu susunlah catatan itu ke dalam kerangka yang berlaku di dalam teks eksposisi, yakni terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Dan yang terakhir, yang kelima, kembangkanlah kerangka itu menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap dengan memperhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaannya. Dan yang terakhir, terdapat daftar pustaka atau sumber yang digunakan dalam menyusun bahan ajar atau handout ini. Dalam handout yang saya susun menggunakan sumber buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS Kurikulum 2013 revisi 2018. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai indikator kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 kelas 8 Bahasa Indonesia dan handout atau bahan ajar yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.